Sesuatu yang seharusnya Coba. itu masuk pokok perkara itu. Andi lihat batal demi hukum itu Bicara. apa? Batal demi hukum itu anggap tidak ada. Batal demi hukum dalam hal ini kan sudah dijelaskan oleh Profesor Hipnu. Itu adalah surat dakwaan yang batal demi hukum itu. Demi hukum itu kalau tanah pokok perkara itu sudah bahwa dia itu rata. bebas secara itu. Bukan sudah untuk tidak itu ada sudah lagi. jelaskan. Semua profesor hukum mengatakan hal yang Siapa sama. bilang? Gayus Lumbun mengatakan bebas. Suparji mengatakan bebas. Kemarin Ferry sini bebas. Kata siapa bebas? Loh, kalau bagaimana dikatakan bebas pokok perkara belum masuk kok. Kalau mau ada eksepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Hitam 26. Oke, di video kali ini membahas perdebatan hukum mengenai pra peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa terkait status terdakwanya. Berikut adalah pembahasan utama dari diskusi tersebut. Pandangan pakar, Prof. Hipnu berpendapat bahwa secara hukum, surat dakwaan yang batal hanya menganggap surat tersebut tidak ada, sehingga jaksa memiliki wewenang untuk memperbaikinya. Sekali lagi, kedua pihak sepakat bahwa kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi sistem hukum di Indonesia agar kedepannya ada kepastian hukum melalui regulasi dari Mahkamah Agung untuk mencegah proses pra-peradilan yang berlarut-larut. Bagaimana keseruannya? Kita lihat videonya. Sesuatu yang seharusnya itu masuk pokok perkara itu. Andi lihat batal demi hukum itu apa? Batal demi hukum itu anggap tidak ada. Batal demi hukum dalam hal ini kan sudah dijelaskan oleh Profesor Hipnu. Itu adalah surat dakwaan yang batal demi hukum itu. Demi hukum itu kalau tanah pokok itu perkara sudah bahwa dia rata. itu bebas secara itu. Bukan untuk itu sudah dijelaskan. Semua profesor hukum mengatakan hal yang sama. Siapa bilang? Gayus Lumbun mengatakan bebas. Suparji mengatakan bebas. Kemarin Ferry sini bebas. Kata siapa bebas? Loh, kalau bagaimana dikatakan bebas pokok perkara belum masuk kok. Kalau mau ada eksepsi pun juga nanti di lain menyatakan bebas. Di sidang berikutnya itu pertanyakan bagaimana pendapat dari Prof. Hipnu jika tadi disebutkan sudah ada beberapa pengamat, kalau Prof. Hipnu sendiri bagaimana pendapatnya? Iya, seperti halnya batal demi batal surat dakwaan, seperti halnya batal putusannya. Batal putusannya. Jadi kalau kita melihat bahwa ketika hakim memutuskan tidak memenuhi tentang pasal syarat tertentu, itu menjadi batal putusannya. Batal putusannya itu bukan batal seluruhnya, tapi putusannya yang batal. Sama halnya seperti ini terhadap surat dakwaan, itu adalah batal surat dakwaannya, dianggap surat dakwaannya tidak ada. Lah oleh karena itu Bang Al-Ghatiri, ini menarik, makanya ini menarik. Usulan Bapak menarik, maka nanti kita coba apakah dalam putusan pengadilan nanti mengacu pada ketentuan batal itu batal surat dakwaan ataukah batal seperti yang Bapak Al-Ghatiri sampaikan. Kalau itu dilakukan luar biasa Pak Al-Ghatiri, terobosannya gitu loh. Itu yang terjadi. Coba saya kasih contoh ya. Kalau seperti orangnya sebentar. Kalau orangnya ditahan contohnya, kalau pra-peradilan itu eksepsi itu dimenangkan, dikeluarkan dia dari tahanan. Itu fakta, nggak tetap di tahanan. Itu sudah memang dia itu namanya perbaikan. Kami itu silahkan kalau mau melawan, tapi pakai jalur banding. Karena kalau ini kan batal demi hukum apa artinya? Kalau saya mau tanya ke Prof, kan dianggap tidak ada. Kalau sesuatu yang tidak ada, yang diperbaiki apa? Rumah itu nggak ada, mau diperbaiki apanya? Udah ground. Kan dianggap tidak, itu kan istilah batal demi hukum. Ya nggak begitu. Sebentar, saya tanya Prof. Anda jangan memberikan sesuatu. Saya bukan memberikan, saya bertanya. Yang memberikan sesuatu yang memojokkan kayak begitu gitu. Bertanya kok memojokkan. Lah iya cara memojokkan. Kalau ingin bertanya dan ingin mendengar bertanya, jawabannya. Iya kok memojokkan. Ini nggak tahu antara memojokkan dan bertanya. Karena memang itu dia jawab orang. Dia akan dijawab oleh Prof. Bertanya kita dengarkan jawabannya. Silakan Prof. Mohon maaf, silakan dilanjutkan. Ya. Bertanya Prof, bukan memojokkan. Ya, makanya tadi saya katakan kenapa dikatakan batal itu surat dakwaannya? Maka di dalam seperti ini jaksa penuntut umum diberikan kewenangan untuk mengajukan kembali. Tapi dengan syarat diberi kecepatan. Hanya satu kali sekarang.
1 kali, dulu itu berkali-kali. Lah, itu sebagai bentuk asas cepat di dalam penyelesaian perkara. Tapi Ulama pertanyaan itu ada saya, 4 kali. Saya penelitian karena sebab itu Bang Alviri. Lah sekarang hanya 1 kali diberi ya saya kesempatan tidak untuk bilang perbaiki. kali-kalinya, Prof. Pertanyaannya, hakim apa memberikan kesempatan? Di mana pernyataan itu dalam putusan? Prof membaca? Ya, Nggak ada. Ya, Itu harus, putusan. ini bukan demi hukum. Tapi itu subjektivitas hakim memberikan. Kalau tidak diberi, masa mau jalan sendiri? Ini kan tidak diberi masalahnya. Kenapa? Pasalnya ayatnya tidak dicantumkan di situ, Prof. Itu, Prof mungkin tidak melihat secara komprehensif. Saya yang melihat secara komprehensif, Prof. Pak Kaltiri itu pendapat Bapak, ya makanya kita bukan pendapat saya. Boleh kita Bukan pendapat, itu undang-undang, Prof. Kenapa hakim tidak merujuk ke ayat 4? Itu pertanyaan saya. Tapi ayat lain dirujuk. Karena ayat 4 itulah yang menyatakan hakim memberi kesempatan. Tapi hakim tidak memberi kesempatan. Itulah yang kami uji, Prof. Baik, jangan disela dulu. Prof tadi mau menyampaikan apa? Ya, Sorry. kebiasaan. Loh ya kebiasaan dong. Baik, silakan Prof, kita Dalam dengarkan Islam itu katakan dengan yang seksama. benar walaupun pahit. Ya Prof? Iya, artinya kan gini, makanya ini kan sebagai bentuk kontrol itu selalu berkembang, gitu kan. Berkembang ini memang suatu juga tanggung jawab bagaimana pembuat undang-undang meletakkan sebagai bentuk objek pra-peradilan semakin diperluas, sehingga ini tidak hanya Bang Roy, Dr. Tiwan, nanti bisa perkara-perkara lain muter-muter terus terhadap pra-peradilan. Nah, bagaimana sistem hukum ini? Saya kira ini hakim akan membuat satu judgment law, apalagi mungkin Mahkamah Agung. Sebentar, Ini Prof. Tidak hanya Pak Dr. Tiwan, ini pembelajaran semua. Sebentar, Terhadap Prof. pemikiran Kalau ini bagus. kalau yang diambil itu adalah perlawanan banding, nggak muter-muter, Prof. Jalurnya jelas. Baik. Inilah yang bikin muter-muter. Karena jaksa melakukan hal yang Nah, tidak makanya diperintahkan gini, hakim. Kalau Bang Andi makanya sendiri begini, melihatnya? Wen, kita melihat bahwa ini ada celah-celah hukum di KUHP baru itu mengenai pra-peradilan ini. Karena ini nggak ada ujungnya. Makanya kita meminta kepada Mahkamah Agung itu mengeluarkan peraturan Perma untuk membatasi itu gitu loh. Karena ini celah-celah yang akan dilakukan itu. Karena apa? Berbahaya nantinya ketika ini akan dimanfaatkan ya oleh koruptor, ya penjahat-penjahat kelas kakap ataupun teroris, ya. Ketika mereka ditahan, itu kan 3 kali 30, 90 hari. Terus mereka melakukan pra-peradilan karena tidak ada yang namanya pembatasan itu. Bisa bebas mereka. Loh, memang iya. Ya kan? Kalau Itulah permasalahan itu. Maka kita bilang, kita menantang nih. Ya, teman-teman ya, sahabat-sahabat peradilan itu, amicus curiae kita lakukan. Nggak, silakan. Ya. Tapi begini. Amicus curiae kita lakukan untuk itu. Itu maupun korupsi, maupun apa tadi, teroris. Kalau dalam eksepsi itu dimenangkan, kan hakim yang mempertimbangkan itu. Menurut hakim, memang secara formal harus dibatalkan. Hakim yang menentukan. Hakim ini, itu kan di amanat undang-undang yang dilakukan. Nggak mungkin hakim itu pakai rujukan-rujukan yang di luar undang-undang. Tapi ini pra-peradilan ini memang sudah dipersiapkan oleh Abang ataupun memang jika nanti kembali ke pokok perkara juga sudah siap? Kami niat untuk pra-peradilan. Tapi begitu JPU ngajukan lagi dengan ayat yang di pasal itu tidak diperintahkan oleh hakim, ya kami mau uji dong. Mau kemana ujinya? Satpol PP? Ya kan silakan nanti. Tapi kalaupun pokok perkara dilanjutkan, bagaimana sikap dari perwakilan Dr. Tifa? Maksudnya dilanjutkan? Dalam artian kembali dilakukan pokok perkaranya. Ini kan ini dalam pra-peradilan masih fokusnya. Pra-peradilan ini putusannya apa? Barangkali di sini hakim menentukan bahwa oke, ini silahkan dilawan melalui jalur 206. Yaitu banding, kita siap. Bukan kita Ya, itu yang ditunggu-tunggu. Loh, bukan begitu. Ya memang, kalau sudah jelas 75 ayat 4 itu ada di situ hakim kok. itu- Saya hadir dalam pengadilan itu. Tapi Anda nggak baca. Kalau Anda hadir, Anda nggak mendengarkan apa yang dikatakan hakim. Oh, didengarkan kok. 1, bilang, 2, 3, 4 itu oh, tidak bisa. disebutkan. Hakim memang Ya. menyinggung 4, tapi setelah gedok palu. Disebutkan kan oleh hakim? Loh, tapi sambil canda. Loh, enggak, sambil gedok lalu. palu disebutkan oleh hakim untuk itu sebentar, pasal 75 ayat 4. Itu di luar putusan. Emang kalau kamu banding, mau di luar putusan yang dibanding? Loh. Ya pasti yang ada di putusan. Di putusan jelas pertimbangannya, itu pasal 2B, saya ingat banget. Kemudian 3, loncat langsung pasal lain 206. Baik. Maksudnya silahkan lawan tapi pakai pasal ini. Karena ini tidak diberi kewenangan. Hakim tidak memberikan.
Ini Prof ceritanya, hakimnya Baik, tidak sayang sekali memberikan. waktu kita terbatas. Itu harus Kita masih akan subjektif. terus pantau, no, Bang. Besok dan kapanpun Ya, silakan. kita akan Ya. terus mengawasi dan juga kita akan terus memantau bagaimana perkembangannya. Terima kasih sekali. Oke, sahabat Kopi Hitam, bagaimana nih perdebatan serunya? Jangan lupa like, share, dan komen. Dukung terus channel Kopi Hitam 26. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.